Baik, izin sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Haira Garcia dengan NIM 10 32311110. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Kemudian saya ingin mempresentasikan atau memaparkan tugas dari mata kuliah penyaliran tambang yang diampuh oleh Ibu Delita Ega Andini. Eh, Tugas yang dipresentasikan terkait curah hujan dan juga tentang saluran terbuka dan tertutup. Baik, yang pertama curah hujan. Curah hujan merupakan faktor yang sangat penting dalam perencanaan sistem penyaliran karena besar kecilnya curah hujan pada suatu daerah tambang akan mempengaruhi besar kecilnya air tambang yang harus ditanggulangi. Angka-angka curah hujan yang diperoleh juga merupakan data yang tidak dapat digunakan secara langsung untuk perencanaan pembuatan sarana pengendalian air tambang, tapi harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai curah hujan yang lebih akurat. Pengolahan data curah hujan sendiri itu dimaksudkan untuk mendapatkan data curah hujan yang siap pakai untuk perencanaan sistem penyaliran itu sendiri. Kemudian pengolahan data ini juga dapat dilakukan dengan berdasarkan sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. Dengan anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan yang akan datang masih sama dengan sifat statistik kejadian hujan masa lalu. Kemudian masuk kepada periode ulang hujan atau PUH. Periode ulang adalah terminologi yang sering digunakan dalam bidang sumber daya air yang kadang dipahami secara berbeda oleh berbagai pihak. Periode ulang adalah rata selang waktu terjadinya suatu kejadian dengan suatu besaran tertentu atau lebih besar. Kemudian masuk kepada intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan dalam satuan waktu. Jadi nilai intensitas hujan tergantung lama curah hujan dan frekuensi hujan dan juga waktu konsentrasinya. Kemudian ini ada eh, salah satu tugas curah hujan yang saya ambil dari BMKG yang nama stasiunnya itu Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak. Untuk data pada tahun 2010 itu data curah hujan maksimum perharinya itu 98,5, pada tahun 2011 itu 90,6, pada tahun 2012 itu 108,2, pada tahun 2013 yaitu 119,7, pada tahun 2014 yaitu 150,4, pada tahun 2015 yaitu 117,5, pada tahun 2016 yaitu 71,1, pada tahun 2017 yaitu 77,1. Kemudian pada tahun 2018 yaitu 103,6, kemudian pada tahun 2019 yaitu 135,8. Ini adalah salah satu grafik yang sesuai dengan hasil yang ada di samping tersebut. Kemudian masuk kepada curah hujan rata-ratanya yang didapat yaitu 5.520,945. Ini merupakan tabel hasil dari data di atas ini. Jadi pada data curah hujan tersebut didapat curah hujan rata-ratanya yaitu 107,25 dengan standar deviasinya 3,452. Kemudian masuk kepada periode ulang hujan. Periode ulang hujan pada tahun kedua yaitu ada 106,785. Kemudian pada periode ulang hujan pada tahun kelima yaitu ada 110,902 dan seterusnya pada sampai tahun ke 100 yaitu 122,175.
baik kemudian masuk kepada saluran terbuka dan tertutup. Yang pertama yaitu saluran. Saluran adalah suatu sarana untuk mengalirkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas disebut aliran terbuka atau open channel. Aliran dalam saluran terbuka maupun saluran tertutup yang mempunyai permukaan bebas disebut aliran permukaan bebas atau free surface flow atau aliran saluran terbuka atau open channel flow. Aliran permukaan bebas dapat diklasifikasikan menjadi berbagai tipe tergantung kriteria yang digunakan. Berdasarkan perubahan kedalaman dan atau kecepatan mengikuti fungsi waktu, maka aliran dibedakan menjadi aliran permanen atau steady dan aliran tidak permanen atau unsteady. Sedangkan fungsi ruang, maka aliran dibedakan menjadi aliran seragam atau uniform dan tidak seragam atau non-uniform. Ditinjau dari mekanika aliran, terdapat dua macam aliran, yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Dalam aliran saluran terbuka memiliki aliran permukaan bebas dengan tekanan sama, yaitu dengan tekanan atmosfer. Jadi secara umum saluran itu dibagi dua, yaitu saluran terbuka dan tertutup. Saluran tertutup atau pipa merupakan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari suatu tempat ke tempat lainnya, misalkan jaringan pipa air minum. Hal ini dilakukan tujuannya agar terhindar dari kemungkinan tercemar. Kemudian ini ada contoh bentuk dari saluran terbuka. Ada dia berbentuk persegi atau kotak, ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk setengah lingkaran. Kemudian untuk saluran tertutup, ini salah satu contohnya yaitu ada berbentuk silinder atau tabung. Kemudian masuk kepada saluran terbuka. Saluran terbuka itu saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Kajian tentang perilaku aliran dikenal dengan mekanika fluida. Hal ini juga menyangkut sifat-sifat fluida yang pengaruhnya terhadap pola aliran dan gaya yang akan timbul di antara fluida dan pembatas dindingnya. Kemudian masuk kepada saluran tertutup. Saluran tertutup yaitu aliran bertekanan atau aliran terjadi karena perbedaan tekanan atau energi pada titik awal dan titik akhir. Jadi kehilangan tekanan atau energi atau kerugian dipengaruhi oleh beberapa faktor juga, yaitu diantaranya ukuran pipa, kekerasan permukaan pipa atau jenis pipa, kecepatan aliran, nilai kekentalannya, dan juga percepatan gravitasinya. Kemudian masuk kepada klasifikasi aliran, yaitu yang pertama ada aliran tunak atau steady flow. Steady flow sendiri terjadi jika kedalaman aliran tidak berubah atau selalu dalam keadaan konstan pada selang waktu tertentu. Kemudian masuk kepada aliran seragam atau uniform flow. Eh, ini merupakan aliran dengan kecepatan rata-rata sepanjang aliran adalah sama sepanjang waktu. Kemudian ada aliran tak seragam atau varied flow. Ini adalah kedalaman dan kecepatan aliran di sepanjang saluran tidak konstan, garis tenaga tidak sejajar dengan garis muka air dan dasar saluran. Kemudian masuk kepada bentuk saluran. Salah satu contoh dari bentuk saluran eh, seperti yang saya bilang tadi, dia ada yang berbentuk trapesium seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk segi empat, kemudian ada yang berbentuk segitiga, kemudian ada yang berbentuk setengah lingkaran, dan juga ada yang berbentuk tidak beraturan. Kemudian masuk pada pencarian data hasil lapangan.
Di sini saya menetapkan 10 data, yaitu ada saluran terbuka dan saluran tertutup. Yang di mana yang pertama saluran terbuka yang saya ambil lokasinya di Pemali. Ini merupakan bentuk sketsanya mungkin hampir setengah lingkaran dengan tingginya itu 60 cm, kemudian dengan lebar atau diameternya itu 180 cm. Kemudian yang kedua tuh ada saluran tertutup. Ini juga lokasinya pada Desa Pemali, dekat PDAM. Kemudian setelah saya ukur diameter pipanya itu 20 cm. Kemudian di sini juga ada aliran saluran terbuka yang mungkin ini adalah saluran alami atau bukan buatan, yang di bagian nomor 5 itu tingginya 60 cm, kemudian lebarnya itu 90 cm. Kemudian masuk kepada saluran 7, yaitu yang lokasinya ada di Kampak, dengan tingginya 300 cm atau 3 meter, kemudian lebarnya yaitu 400 cm atau 4 meter. Kemudian yang ke-8 tuh ada saluran terbuka, eh, bentuknya adalah trapesium dengan tingginya 45 cm dengan lebarnya yaitu 60 cm. Jadi berdasarkan data yang telah saya ambil, yaitu ada saluran terbuka dan saluran tertutup. Kemudian dari saluran terbuka dan tertutup itu ada juga saluran yang secara alami gitu, bukan buatan tangan manusia. Dan juga ada yang buatan tangan manusia seperti kayak pipa, kemudian selokan, dan juga variasi bentuk dari salurannya. Ada yang hampir pada setengah lingkaran, kemudian ada yang berbentuk silinder atau lingkaran, kemudian ada yang berbentuk trapesium, ada juga yang berbentuk segi empat. Mungkin itu saja variasinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.